Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Para sahabat Baitul Mal, pada kesempatan kali ini Baitul Mal akan menceritakan kepada para sahabat sekalian tentang seorang pencuri terong yang bertaubat. Di Damaskus, ada sebuah masjid besar, namanya Masjid Jami' At-Taubah. Masjid itu penuh keberkahan, karena di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Sejak 70 tahun yang lalu, di masjid itu ada seorang syekh, pendidik yang alim, dan mengamalkan ilmunya. Namanya Syekh Salim Al-Masuti. Dia sangat fakir sehingga menjadi contoh dalam kefakirannya, dalam menahan diri dari meminta-minta, dalam kemuliaan jiwanya, dan dalam berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Saat itu ada pemuda yang bertempat di sebuah kamar dalam masjid. Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Dia tidak punya makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukan. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Itulah pendapatnya dalam kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu, atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun naik ke atas atap masjid, dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat orang-orang wanita, maka dia memalingkan pandangannya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi, dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit, seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menariknya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan satu lantai, maka dia melompat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap, dia sudah ada di dalam rumah, dan dengan cepat dia masuk ke dapur lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar dan telah dimasak. Lalu dia mengambilnya. Karena rasa laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya. Digigitlah terong yang ada di tangannya, dan saat dia mengunyah dan hendak menelannya, dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Lalu dia berkata, "A'udzubillah, aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya?" Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempatnya semula. Lalu dia masuk ke dalam masjid dan duduk mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia hampir tidak bisa memahami apa yang dia dengar.
Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan Syekh. Sang pemuda tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba Syekh itu melihat ke sekelilingnya. Tak tampak olehnya kecuali pemuda itu. Dipanggillah ia dan Syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin," kata Syekh itu sambil menunjuk seorang laki-laki yang duduk di pojokan. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang, dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya, agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu orang. Maukah kau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Iya, ya Syekh." Kemudian Syekh bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Sang perempuan menjawab, "Iya." Maka Syekh itu memanggil pamannya dan mendatangkan 2 saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian Syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih sangat muda dan cantik rupawan. Rupanya pemuda itu sadar bahwa ternyata rumah itu adalah rumah yang tadi telah ia masuki. Sang istri bertanya, "Kau ingin makan?" "Ya," jawab laki-laki itu. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, dia berkata heran, "Siapa yang masuk ke rumah ini dan menggigit terong ini?" Maka seketika itu juga sang pemuda itu menangis dan menceritakan kisahnya. Lalu istrinya berkata, "Ini adalah buah dari sifat amanahmu. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah berikan kepadamu rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu." Demikianlah kisah pencuri yang mencuri terong, tetapi karena dia mengingat Allah, maka dia tidak jadi melakukan hal tersebut, lalu Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.